Bismillahirrahmanirrahim. Selamat bertemu kembali dengan Ibu pada mata pelajaran fisika. Semoga kalian selalu semangat untuk belajar fisika dengan Ibu. Hari ini Ibu akan menyampaikan materi pengukuran tentang alat ukur, jangka sorong, dan mikrometer skru. Jenis jangka sorong. Jenis jangka sorong ada 3. Yang satu jangka sorong manual, yang kedua yaitu jangka sorong analog, dan yang ketiga yaitu jangka sorong digital. Jangka sorong yang biasa digunakan oleh kita yaitu jangka sorong manual. Bagian-bagian dari jangka sorong manual. Ada yang disebut dengan rahang atas, di mana pada rahang atas itu ada yang rahang tetap dan ini rahang geser. Kemudian ini ada rahang bawah juga sama, ada yang disebut dengan rahang tetap dan ini rahang geser. Di sini ada pengunci, jika sudah bendanya di sini merasa kuat maka ini dikunci. Kemudian ini yang batang ini namanya skala utama. Nah, skala utama ini ada skala yang di atas. Ini skala utama di mana skalanya dalam inci, ya. Kemudian yang ini yang bawah ada skala juga, namanya skala utama di mana satuannya di dalam mili atau senti. Nah, kemudian ini di atas ini, skala utama yang atas ini ada skala nonius. Skala nonius ini satuannya di dalam inci. Nah, yang bawah ini juga ada skala nonius. Ini skala nonius ini satuannya di dalam mili. Sebelum kita menggunakan jangka sorong, kita lihat dulu skala utama dan skala nonius harus nolnya itu harus sejajar, lurus ya nolnya itu. Nah, kemudian cara menggunakan jangka sorong, di sini ada yang disebut dengan rahang bawah, di mana pada rahang bawah ini ada yang disebut dengan rahang geser, ya ada rahang geser. Nah, kita lihat di gambar A, ini yang rahang bawah ini yaitu untuk mengukur panjang dari benda, kemudian untuk mengukur tebal plat, tebal kertas, tebal benda yang sangat tipis. Kemudian juga dapat digunakan untuk mengukur diameter bola dan juga dapat digunakan untuk mengukur diameter luar tabung. Kemudian yang ini rahang atas. Rahang atas itu digunakan untuk mengukur diameter dalam tabung. Nah, lihat pada gambar C cara menggunakan rahang atas untuk mengukur diameter dalam tabung. Kemudian di bawah ini ada yang disebut dengan tungkai ukur kedalaman. Nah, ini lihat gambar B, cara menggunakan tungkai ukur kedalaman yaitu untuk mengukur kedalaman daripada tinggi tabung. Ketelitian jangka sorong analog. Ketelitian di sini ada 3, ada ketelitian 0,1 mili, ada ketelitian 0,05 mili, ada ketelitian 0,02 mili. Perbedaan ketelitian ini dibedakan dari garis yang ada pada skala nonius. Misalnya ini yang ketelitiannya 0,1. Ini 0,1 diperoleh dari banyaknya garis skala nonius ini ada 10. Maka 1/10 jadi 0,1 mili. Kalian bisa hitung di sini. Di sini dari mulai 0 sampai ke 10 ini ada berapa garis, ya? Kalian hitung. Nah, di sini terdiri dari 10 garis. Maka di sini ketelitiannya 0,1 mili. Kemudian untuk ketelitian 0,05 mili. 0,05 mili ini diperoleh dari skala nonius pada jangka sorong itu yaitu ada 20 garis, ya. Kalian hitung garis yang ini sampai ke ujung ini banyak garisnya itu yaitu 20 garis. Jadi 1/20 itu 0,05 mili. Maka ini ketelitian untuk jangka sorong yang memiliki 20 garis skala noniusnya, ketelitiannya 0,05 mili. Kemudian ketelitian 0,02 mili.
0,02 mili ini diperoleh pada jangka sorong yang memiliki noniusnya yaitu 50 garis. Kalian bisa buktikan, kalian hitung garisnya dari sini sampai ke sini yaitu banyaknya 50 garis. Maka 1 dibagi 50 yaitu 0,02 mili. Meskipun berbeda dari segi banyak garis dan jarak antar garis, namun panjang keseluruhan dari skala nonius semua jangka sorong di atas adalah sama, yaitu 1 mili. Berikut ini buktinya. Yang ini ketelitiannya 0,1 mili kali 10 garis sama dengan 1 mili. Yang ini ketelitiannya 0,05 mili kali 20 garis sama dengan 1 mili. Yang ini ketelitiannya 0,02 mili kali 50 garis sama dengan 1 mili. Contoh soal. Untuk lebih memahaminya, kita lihat contoh soal dengan ketelitian yang berbeda. Kita lihat ini ketelitian yang 0,1. Maka di sini ini mengukur diameter luar dari bola, ya. Kita lihat di sini ada angka 2. Kemudian kita lihat ada berapa garis sebelum garis 0. 1, 2, 3, 4. Maka di sini ini bisa disebut 24. Kemudian di sini skala noniusnya cari yang lurus ya, yang lurus antara skala utama yang ini dengan skala nonius. Kita lihat di sini ada garis yang lurus yaitu garis 6. Kita lihat di sini garis 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini garis 6. Maka untuk skala utama ini menunjukkan 24 mili ditambah yang skala noniusnya yaitu 0,6 mili. Maka kita jumlahkan 24 mili ditambah 0,6 mili. Jadi untuk meter benda yang diukur ini besarnya 24,6 mili. Ini kalau dibaca secara langsung. Nah, tapi kalau secara perhitungan kita lihat diameter benda skala utama menunjukkan 24 mili. Nah, ini kita hitung garis 4 yang ini sebelum 0. Jadi kalian ulangi lagi, sebelum 0 ada berapa garis? Kalian hitung. Setelah angka 2 ini 1, 2, 3, 4 berarti 24 mili. Nah, ini skala utamanya 24 mili ditambah. Nah, ini garis 6. Jadi 0,6 ini dari mana? Dari 6 dikali 0,1 karena ketelitiannya 0,1. Maka dijumlahkan jadi 24,6 mili. Kemudian perhitungan ketelitian yang 0,05. Kalau kita baca secara langsung, diameter benda yang diukur, kita lihat skala utamanya. Kita lihat skala utamanya setelah angka 1 ini ada berapa garis tapi sebelum garis 0. Kita hitung. Nah, ini kan ini sampai ujung yang ini yang panjang ini 5 ya. 5. Terus di sininya ada 6. Tapi garis setelah 5 itu ada 1 garis berarti 6 ya. Jadi setelah angka 1 ini ada 6 garis sebelum 0. Maka kita sebut ini 16 mili. Ditambah 0,35 mili. Ini dari mana? Kalian lihat di sini ada angka 0, 1, 2, 3. Ini nunjukannya ke angka setengah yang lurus ini. Ini yang lurusnya yang setengah. Tapi di sininya 35. Jadi di 35. Jadi ini 0,35 mili. Jadi dijumlahkan 16,35 mili. Nah, berdasarkan perhitungannya dari mana ini? Kita lihat diameter benda, ini tadi sudah ya 16, ini dari sini, ini 1, terus ada garis ini 6 sebelum 0, maka di sininya 16 mili. Ditambah 7, 7 dari mana? Garis ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, yaitu ada garis
Yang ketujuh lurus dengan skala utama. Jadi ini skala utama, ini skala nonius. Nah, si garisnya itu lurus ke atas antara skala nonius dengan skala utama. Yaitu berapa? 7 garis ya. Kalau ini menunjukkan dari sini 3,5. Nah, 3,5, 35 ya, 35. Nah, kalau ini 7 garis kali ketelitiannya 0,05 mili, maka diperoleh 0,35. Dijumlahkan jadi 16,35 mili. Nah, ini kurang M-nya 1. Ketelitian 0,02. Kita lihat yang ketelitian 0,02, diameter benda 3 mili. Nah, sekarang setelah 0, kita lihat ada berapa garis sebelum 0 skala nonius. Kita lihat ada 3 garis, 1, 2, 3. Maka di sini 3 mili. Ditambah, nah, ditambah 3 mili. 0,7 dari mana? 0,7. Nah, ini 0,7 dari sini nih yang skala nonius, ini 0,7 ditambah 0,06. Dari mana 0,06? Nah, ini setelah angka 7 ada 3 garis, 1, 2, 3. Sementara setiap garisnya ini yaitu 0,02 dijumlahkan jadi 0,06 mili. Maka kalau dibaca secara langsung ini dari jangka sorong ini itu besarnya 3,76 mili. Berdasarkan perhitungan, kita lihat yang 3 mili itu dari sini ya, ini kan 0. Ini ada berapa garis? Ada 3 garis sebelum 0. 3 mili ditambah 38. Jadi 38 ini dari mana? Kalian hitung. Garis yang ini dah sampai ke yang lurus. Garis lurus skala utama dengan skala nonius. Nah, kalau kita hitung garisnya dari mulai ini sampai ke sini itu 38 dikali ketelitiannya 0,02 mili, maka besarnya 0,76 mili. Jumlahkan 3 mili ditambah 0,76 mili jadi besarnya 3,76 mili. Nah, ketidakpastian atau diberi simbol delta X untuk jangka sorong yaitu setengah kali dari ketelitian. Nah, kita misalkan untuk ketelitiannya yang 0,1. Maka setengah kali 0,1 yaitu besarnya 0,05 mili dengan 0,05 cm. Nah, ini kalau untuk laporan hasil penelitian maka kalian menulisnya hasil yang diukur ya, yang diukur dari hasil perhitungan ini plus minus delta X. Jadi ini yang disebut dengan ketidakpastian. Jadi kalau misalkan yang ini, kalau kita ambil satuannya dalam senti, berarti ini jadi 2,46 cm plus minus 0,05 cm. Nah, kalau di dalam mili, berarti di sini 24,6 plus minus 0,05 mili. Kita lihat contoh soal dalam satuan senti dengan ketelitian 0,1 mili atau 0,01 cm. Nah, kita lihat gambar yang ini. Ini skala utama ya. Kemudian yang ini skala nonius. Untuk skala utama, kita lihat ke gambar ini, di mana skala utama setelah angka 1 ya. Sebelum garis 0 ini menunjukkan ini nih setelah angka 1 sebelum garis 0 ini ada 1 garis. Maka kita tulis karena ini satuannya di dalam senti, maka di sini tulisnya 1,1 ya, skala utamanya 1,1. Tapi sebelumnya ini satuannya kan dalam mili, maka ini ditulisnya 11 ya. Mudah-mudahan paham. Oke, kita ulangi. Ini kan satuannya yang digunakan dalam senti. Kita lihat di sini ada angka 1. Kita lihat setelah angka 1 ada 1 garis. Karena satuannya di dalam senti, maka kita sebut di dalam skala utama itu yaitu 1,1. Jadi bukan 11. Kalau 11 satuannya di dalam
mili. Ditambah, kita lihat skala nonius. Skala nonius, lihat garis yang lurus. Lurus antara skala utama dengan skala nonius. Kalau kita lihat lurus garis skala utama dengan skala nonius yaitu angka 5. Maka di sini 5 dikali 0,01. Ibu ingatkan lagi, ini satuannya senti. Jadi bukan dikali 0,1, tapi dikali 0,01. Maka skala utama menunjukkan angka 1,1 ditambah skala noniusnya yaitu 5 kali 0,01. Maka 1,1 ditambah 0,005 maka 1,15 cm. Nah, dilaporkan kalau kita melakukan percobaan, hasil pengukuran benda ini yaitu angka yang diperoleh dari hasil pengukuran alat ukur ini di plus minus ketidakpastian. Nah, hasil pengukuran diperoleh angkanya 1,15 plus minus 0,005 cm. Kita lanjutkan ke contoh soal berikutnya, yaitu contoh soal hasil pengukuran dengan menggunakan jangka sorong yang hasilnya melihat aturan angka penting. Sebuah mainan berbentuk kotak diukur menggunakan jangka sorong. Hasil pengukuran ditunjukkan oleh gambar di bawah ini. Ini hasil pengukuran panjang, hasil pengukuran lebar, dan hasil pengukuran tinggi. Yang ditanyakan volume kotak tersebut jika dihitung menurut aturan angka penting. Pembahasannya, pertama kita baca jangka sorong hasil pengukuran panjang. Kita lihat di sini di skala utama ada tertulis 7 dan 8. Untuk angka 8, setelah angka 8 kita lihat ada berapa garis setelah 0. Ternyata setelah angka 8 terbaca 1 garis sebelum 0. Maka kita baca untuk skala utamanya 8,1 cm. Sekarang kita lihat antara skala utama dan skala nonius ada garis yang lurus. Ternyata garis yang lurus antara skala nonius dan skala utama yaitu garis yang kedua. Maka untuk skala nonius terbacanya 0,02. Kita jumlahkan untuk hasil pengukuran panjang, yaitu panjang sama dengan 8,1 ditambah 0,02. Maka hasilnya sama dengan 8,12 cm. Dan ini terdiri dari 3 angka penting. Kemudian kita baca lagi hasil pengukuran lebar. Kita lihat skala utama, di sini ada tertulis angka 4, maka setelah angka 4 ada berapa garis sebelum 0? Ternyata setelah angka 4 ada 1, 2, 3 garis. Maka terbacanya skala utama untuk lebar yaitu 4,3 cm. Ditambah kita lihat skala nonius. Pada skala nonius ada garis yang lurus dengan skala utama. Kita lihat ternyata garis yang ke-5. Maka skala noniusnya terbaca 0,05. Nah, untuk hasil pengukuran lebar sama dengan 4,3 ditambah 0,05 sama dengan 4,35 cm. Ini sama terdiri dari 3 angka penting. Kemudian kita lihat hasil pengukuran tinggi. Setelah angka 2, kita lihat ada berapa garis? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sebelum 0. Maka kita baca untuk skala utama pada pengukuran tinggi yaitu 2,7 cm. Sekarang kita lihat skala nonius. Lihat garis skala nonius dan skala utama yang lurus ke atas. Ternyata angka 6. Maka terbaca untuk skala nonius pada pengukuran tinggi yaitu 0,06.
Maka untuk pengukuran tinggi dapat dihitung 2,7 ditambah 0,06 sama dengan 2,76 cm. Sama ini juga terdiri dari 3 angka penting. Yang ditanyakan yaitu volume, maka hasil pengukuran panjang, lebar, dan tinggi itu dikalikan. V sama dengan panjang kali lebar kali tinggi, maka 8,12 dikali 4,35 dikali 2,76 itu sama dengan 97,48872. Karena yang dimintanya berdasarkan aturan angka penting, kita ingat bahwa berdasarkan aturan angka penting hasil dari perhitungan secara perkalian dan pembagian dilihat dari angka penting terkecil. Nah, ini maka karena di sini diperoleh 97,48872 cm3 berdasarkan aturan angka penting, maka volume kotak besarnya menjadi 97,5 cm3. Jadi terdiri dari 3 angka penting. Nah, anak-anak, ini masukan buat kalian. Kalau kalian sudah paham, kalian bisa langsung membaca jangka sorong dengan langsung. Misalnya begini, ini kan ada 8, kemudian setelah 8 ada 1 garis sebelum 0. Kemudian kalian lihat skala nonius yang lurus garisnya dengan skala utama ke atas, ini kita lihat 2, maka kita tinggal langsung membacanya 8,12 ya. Jadi langsung. Tapi kalau satuannya dalam mili berarti ini jadi 81,2. Nah, sekarang ini secara langsung, kalau kita secara langsung membacanya, ini ada 4, kemudian sebelum 0 ada berapa garis? 1, 2, 3, berarti ini 4,3. Lihat skala nonius yang garisnya lurus ke atas dengan skala utama berarti 5, berarti ini langsung kalian baca 4,35. Nah, kemudian kita lihat yang tinggi. Ini angka 2. Kita lihat garis sebelum 0. Ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti 2,7. Kita lihat garis nonius yang lurus dengan skala utama. Ternyata angka 6. Kalian tinggal membacanya 2,76. Nah, itu ya. Demikian penjelasan dari Ibu tentang membaca jangka sorong. Kita lanjutkan ke pengukuran dengan menggunakan mikrometer skrup. Nah, kita lihat dulu bagian-bagian dari mikrometer skrup. Pertama, ada yang disebut dengan landasan poros yang ini, atau disebut dengan rahang tetap kalau di jangka sorong. Kemudian ini porosnya. Kemudian yang ini disebut dengan skala utama atau selubung dalam, dan yang ini disebut dengan skala nonius atau selubung luar. Kemudian ini yaitu kunci poros, dan yang ini bingkai, dan di sini yaitu ada roda bergerigi. Kita lanjutkan ke cara membaca mikrometer skrup. Kita lihat gambar ini, yaitu di sini ini skala utama dan yang ini skala nonius. Pada mikrometer skrup ketelitiannya yaitu 0,01 mili dan ketidakpastiannya yaitu setengah dari ketelitian yaitu 0,005 mili. Kita lihat pembacaannya di sini ini skala utama. Kita lihat di sini ini skala utama itu 0, 0,5, 1, 1,5, 2, 2,5, dan 3, 3,5. Nah, untuk skala utama ini terbacanya yaitu 3,5 mili. Nah, kemudian untuk skala noniusnya yang terbacanya yaitu garis dari skala nonius yang sejajar lurus atau berimpit ya, atau sejajar lurus atau berimpit dengan garis skala utama tadi ini ya, garis skala utama. Ternyata yang berimpitnya yaitu terbaca 25. Maka di sini 3,5 yang dari sini kan
0,5, 1,5, 2,5, dan 3,5. 3,5 ditambah, nah ini cari skala yang berimpit, yaitu 25 kali 0,01. Maka 3,5 ditambah 0,25. Jadi yang terbaca untuk skala pada mikrometer sekrup ini yaitu 3,75 mili. Nah, kalau kalian melakukan percobaan hasil pengukuran dengan menggunakan mikrometer sekrup, maka kalian dilaporkan yang terbaca yaitu 3,75 plus minus 0,05 mili. Kita lanjutkan ke contoh soal 1. Perhatikan gambar di bawah. Di sini ada gambar mikrometer sekrup yang digunakan untuk mengukur diameter kelereng. Di mana kita lihat untuk pembacaan alat ukurnya, kita lihat di skala utama, yaitu di sini terlihat 0,1, 1,5, 2,5, 3,5, 4,5. Maka pada skala utama terbaca 4,5 mili. Kemudian skala noniusnya kita baca, cari garis yang sejajar atau yang berimpit atau yang lurus dengan skala utama. Ternyata di sini ada garis yaitu 22 atau terbacanya menjadi 0,22 mili. Maka hasil pengukuran dengan menggunakan mikrometer sekrup terbaca skala utama 4,5 mili, skala noniusnya 0,22 mili. Jadi ukuran benda yang diukur menggunakan mikrometer sekrup seperti di atas yaitu 4,72 mili. Kalau dilaporkan hasil praktikum maka tertulis 4,72 plus minus 0,05 mili. Kemudian kita lihat contoh soal 2. Perhatikan gambar di bawah. Kita lihat skala utamanya. Di sini skala utamanya ada tertulis 11,5, 12,5, dan 13,5 mili. Kemudian lihat skala nonius. Ini setelah angka 15, 16, 17. Nah, ini yaitu garis ke-17 ini berimpit dengan skala utama atau lurus dengan skala utama. Maka dari hasil pengukuran benda ini terbaca skala utamanya 13,5 ditambah skala noniusnya 0,17. Jadi ukuran benda yang diukur menggunakan mikrometer sekrup seperti di atas yaitu 13,67 mili, yang dilaporkan yaitu 13,67 plus minus 0,05 mili. Supaya kalian lebih memahami cara membaca menggunakan mikrometer sekrup, maka kalian coba kerjakan latihan-latihan soal berikut. Nah, di sini Ibu memberikan latihan soal 1. Kalian diminta untuk menentukan diameter sebuah bola kecil. Kemudian di sini juga ada latihan soal 2 di mana kalian diminta untuk menentukan tebal suatu benda. Kemudian untuk latihan soal 3 ini kalian diminta untuk mengukur diameter sebuah bola kecil, dan untuk latihan soal 4 kalian diminta untuk melaporkan hasil pengukurannya. Demikian penjelasan dari Ibu mengenai pembacaan alat ukur menggunakan jangka sorong dan mikrometer sekrup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.